Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kita di materi ketiga mata kuliah Pancasila, nanti silahkan disesuaikan dengan modul Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan, khususnya kalau kita memperhatikan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana kehidupan masyarakat bangsa Indonesia di dalam hubungannya dengan negara. Pancasila sebagai dasar negara ketika diretorikakan, kita akan sering mendengar itu, ya, bahwa seluruh penyelenggara negara itu didasarkan pada Pancasila. Seluruh aturan perundang-undangan dibuat di atas dasar Pancasila. Tapi di sisi yang lain, masyarakat kadang atau bahkan sering kali merasakan situasi yang kurang menguntungkan, dan itu melahirkan pertanyaan, apakah Pancasila betul-betul sudah dilaksanakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian menjamin tujuan negara ini berjalan di tengah-tengah masyarakat, atau ada yang salah dengan Pancasila sehingga kemudian ada sekelompok kecil warga negara Indonesia itu kemudian menyudutkan Pancasila sebagai biang keladi dari ketimpangan sosial, ekonomi, masyarakat, dan sebagainya. Baik, kita masuk capaian pembelajarannya. Anda tidak diminta untuk menganalisis demikian jauh, ya, tapi Anda diminta untuk memiliki pemahaman paling tidak Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya bagaimana. Ya. Yang kedua, ini bisa dilakukan juga, bagaimana kita bisa memahami, Anda bisa memahami posisi Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan dan peraturan perundangan. Ya. Ini yang kemudian membutuhkan peran mahasiswa untuk menganalisis betulkah sebuah produk peraturan perundangan itu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, karena nanti masyarakat yang akan merasakan secara langsung sebuah produk peraturan perundangan yang kemudian dijalankan. Baik, kita akan mempelajari dulu apa itu makna negara, dasar negara, kemudian bagaimana Pancasila itu menjadi nilai dasar bagi perumusan kebijakan pemerintah, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang definisi negara dulu. Ada banyak definisi negara, tapi yang paling mudah adalah barangkali definisi yang kedua, gitu ya. Ada rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu, ya. Artinya bahwa rakyat itu disatukan oleh satu organisasi hukum dan memiliki wilayah tertentu. Tinggal nanti negara itu ada yang merdeka dan tidak merdeka. Itu terkait dengan pengakuan negara lain. Yang diakui merdeka oleh negara lain, merdekalah dia. Begitu pula sebaliknya, sebanyak yang mengakui kemerdekaannya, semerdeka itulah sebuah bangsa. Karena itu unsur negara biasanya ada unsur tempat atau wilayah, unsur manusianya, dan unsur organisasinya atau unsur pemerintahannya. Di dalam sejarah, ya,
bentuk negara itu berkembang. Era klasik dengan era modern berbeda. Era klasik itu kurang lebih seperti ini. Jadi negara itu dipahami dari sisi kuantitatif, jumlah yang memerintah, bisa satu orang, bisa beberapa sekelompok orang, bisa banyak orang. Maka muncullah istilah itu nanti ya, kalau diperintah oleh satu orang dengan kekuatan luar biasa, dominasi yang tidak ada batasnya, itu disebut apa? Kalau sebagian sekelompok orang disebut apa? Kalau banyak orang disebut apa? Tergantung bagaimana secara kualitatif tujuan negara itu bisa dicapai. Kalau dia dicapai dengan maksimum, meskipun diperintah satu orang, jadilah dia disebut monarki. Kalau sekelompok orang disebut aristokrasi. Kalau banyak orang disebut demokrasi. Tapi kalau tujuan negara itu tidak tercapai atau sedikit sekali tercapai, maka kalau diperintah satu orang muncullah istilah tirani. Kalau sekelompok orang istilah oligarki. Sekarang kita sering dengar ya istilah oligarki. Ya, sekelompok kecil orang menguasai hajat hidup mayoritas itu ya. Kemudian ada istilah mubokrasi. Antara Plato, Aristoteles, guru dan murid ini berbeda istilah saja. Dan munculnya model pemerintahan ini atau bentuk negara semacam ini itu muncul dalam bentuk siklus gitu ya, dalam bentuk siklus. Kalau sudah diperintah satu orang, lama-lama nanti tirani. Kalau sudah tirani, muncullah sekelompok orang, elit orang. Itu kalau bagus, kalau jelek nanti jadilah oligarki. Oligarki nanti baru ada pengambil alihan kekuasaan oleh banyak orang. Kalau bagus demokrasi, kalau tidak bagus mubokrasi. Begitu terus gitu. Itu teori klasik lah. Sekarang orang bisa berpindah-pindah itu dari satu siklus ke siklus lain secara lebih cepat. Bisa potong kompas juga. Model seperti ini. Nah, paham modern itu bentuk negara ada yang kesatuan, ada yang serikat, bentuk pemerintahan ada yang monarki, ada yang republik, dan itu tidak ada bentuk yang ideal. Indonesia itu kesatuan dan republik. Amerika itu kesatuan federal, serikat, dan republik. Tapi negara lain, Inggris ini kan berbeda lagi nanti dia bentuknya itu kerajaan, tapi tidak seperti kerajaan dulu bentuk pemerintahannya. Sementara ada juga negara seperti Malaysia itu serikat tapi juga monarki. Jadi tidak ada yang ideal itu yang mana. Semua tergantung bagaimana substansi penyelenggaraan negaranya, bukan pada bentuknya. Nah, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaannya juga begitu. Sentralisasi pernah, ya, terpusat semua kebijakannya, dan sekarang desentralisasi, otonomi daerah. Bagaimana pencapaiannya bagi masyarakat? Ya, kadang orang pernah berpikir enak dulu gitu kan, tapi tidak semua. Ada banyak daerah-daerah yang maju dengan model desentralisasi seperti saat ini. Nah, itu tergantung pada substansinya, bukan pada bentuknya. Tujuan negara juga bisa menjadi ukuran untuk melihat apakah sebuah negara itu berjalan dengan baik atau tidak. Di buku ada 5 tujuan negara. Saya beri gambaran yang singkat-singkat di slide berikutnya.
Silakan dibaca. Yang pertama ada teori kekuatan dan kekuasaan itu sebagai tujuan negara. Jadi negara yang bagus itu yang kuat dan berkuasa. Kalau nggak kuat, nggak berkuasa, apa gunanya? Di Cina ada pemimpin yang punya filosofi seperti itu. Di Eropa ada Machiavelli yang juga memiliki filosofi yang serupa. Tapi banyak yang tidak sepakat dengan teori ini. Muncul teori lainnya, teori kepastian hidup. Ya, jadi dalam teori ini yang menjadi tujuan tertinggi adalah perdamaian. Hidup itu harus damai. Hidup itu harus dapat dipastikan keberadaannya, dan itu hanya bisa melalui perdamaian. Ya, negara itu harus mewujudkan ini. Kalau nggak mewujudkan ini, buat apa buat negara? Ada negara kok hidup tidak terjamin. Hidup tidak terjamin dalam arti apa? Perdamaian. Ada teori lagi kemerdekaan. Yang penting merdeka. Ya, yang penting merdeka. Itu ada Immanuel Kant, ada Herbert Spencer. Atau ada yang bicara tentang keadilan sebagai tujuan utama. Yang penting adil. Atau yang berikutnya ada namanya kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang penting sejahtera dan bahagia. Muhammad Hatta pernah menyampaikan, bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat. Baik, tentu saja itu tidak bisa diambil satu persatu. Bahkan kalau kita lihat di dalam cita-cita negara kita, baik merdeka, keadilan, kemakmuran, ya, kemudian adanya perdamaian, itu semua muncul sebagai tujuan bangsa kita. Kita bisa bandingkan dengan Amerika dan India, tapi nilai-nilai tadi itu, teori-teori tadi itu diakomodir di dalam Pancasila, diakomodir dalam Undang-Undang Dasar, khususnya di pembukaan. Jadi kita sedang mencanangkan sebuah negara dengan tujuan yang ideal, meliputi semua pemikiran para filosof. Sekarang kita geser ke materi berikutnya. Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya bagaimana? Dasar negara itu maknanya adalah norma dasar, cita hukum atau harapan hukum, cita-cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara, landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, sumber dari segala sumber hukum negara. Itu makna sebagai dasar negara. Ya. Coba kita lihat di dalam tata urut peraturan perundang-undangan. Ya. Paling tinggi kalau tata urut peraturan perundang-undangan ada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya ada Pancasila. Kemudian baru di bawahnya TAP MPR, di bawahnya lagi Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Itu yang 2000. Yang 2004. Nah, begitu. Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya ada Pancasila, tetap menempati posisi paling tinggi di dalam strata hukum kita. Yang terakhir itu Undang-Undang 12 2011, Undang-Undang Dasar, yang di bawah saja yang sedikit berubah-berubah. Karena itu kedudukan Pancasila, ini ada di buku, coba diperjelas kalau kurang jelas gambar ini, itu tetap sebagai cita hukum sekaligus sebagai dasar hukum. Dasar hukum. Ya, dasar negara, cita hukum.
cita negara. Itu Pancasila menduduki tempat yang seperti itu di dalam sistem penyelenggaraan negara kita. Karena itu esensinya Pancasila sebagai dasar negara, ya. Misalnya menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk membuktikan ini itu dibutuhkan kecermatan, kejelian, penyelidikan, penelitian oleh akademisi seperti mahasiswa supaya tahu apakah produk hukum, undang-undang, peraturan menteri, peraturan yang lain itu sejalan dengan Pancasila, didasarkan pada Pancasila atau tidak. Ini karena kepentingan kelompok orang tertentu bisa saja masuk dan kemudian justru bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini tugas Anda mahasiswa untuk membaca produk-produk hukum itu sebagai sebuah subjek penelitian. Kalau dirinci, Pancasila sebagai dasar negara bisa mengandung pengertian Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum. Pancasila itu sebagai dasar negara artinya meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bisa mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Dan Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya Pancasila itu harus mengandung norma, di mana norma itu mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang Pancasila. Dan Pancasila seharusnya menjadi sumber semangat abadi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena secara pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi dasar penyelenggaraan negara, dasar hukumnya. Ada banyak sisi. Kalau sisi misalnya integritas, misalnya tidak korupsi, misalnya adil, misalnya, ya bisa jadi ini nilainya. PPNS sedang mengarah ke sana. Tapi kalau nilainya adalah kemakmuran, misalnya, bisa dalam bentuk pernyataan-pernyataan lain, sikap-sikap lain, kebijakan-kebijakan lain. Kalau persatuan itu juga bisa muncul di dalam bentuk langkah-langkah yang berbeda. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tentu saja pelaksanaannya muncul dalam bentuk yang lain lagi. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara? Ini landasan hukumnya. Tantangannya yang paling penting adalah pada setiap momen, ya, sejarah bangsa Indonesia ada RUU Cipta Kerja atau Cipta Karya, ya. Ada RUU apalagi, ada produk aturan apalagi, maka itu adalah momen-momen kritis untuk bisa dilihat apakah Pancasila menjadi dasar negara atau tidak, atau jangan-jangan di situ sudah muncul paham asing, ideologi asing yang masuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, ini kesimpulannya. Anda bisa membaca sendiri untuk
membuat indikator Pancasila sebagai dasar negara itu betul-betul terwujud, ya penyelidikan, penelitian, membuka bersama undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lain, itu harus menjadi fokus berikutnya untuk diselidiki. Saya kira demikian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.